Perkenalkan, nama lengkap saya Thomas Carlos Baco dengan NIM 42330041. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi, di mana aplikasi ini hasil dari pengimplementasian diagram yang sebelumnya telah kami buat. Diagramnya tentang warehouse. Nah, di sini telah kami implementasikan diagram tersebut ke dalam sebuah aplikasi. Yang pertama, untuk file aplikasinya dimulai dari Android Manifest. Di sini ini adalah deklarasi dari semua file yang ada di dalam aplikasi. Nah, di dalam aplikasi kami telah membuat register.activity, dashboard.activity, beranda masuk activity, barang keluar, laporan stok, audit log, dan juga ada fitur scan barang. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan fitur-fitur di dalam aplikasinya. Oke, kita mulai dari kita pencatatan barang masuk. Nah, di nama barang kita masukkan misalnya di sini saya sudah siapkan barang yaitu rokok Surya. Di sini kita coba masukkan saja Surya karena sebelumnya saya sudah menambahkan barang dengan namanya rokok. Nah, di sini saya akan mencoba scan barcode-nya. Nah, berhasil. Oke, jumlahnya 12, simpan barang masuk. Nah, barang berhasil disimpan. Oke. Di sini kita bisa melihat ada barang yang namanya Surya. Nah, dengan total ada 12. Oke, berikutnya kita akan pencatatan barang keluar. Nah, kode barang kita scan lagi dari sini. Oke, jumlah barang kita catat mungkin 3 mungkin. Oke, barang udah berhasil dikeluarin dengan jumlah 3. Nah, di sini ada pengurangan menjadi 9. Nah, oke, berikutnya kita ke adapter. Nah, apa fungsi dari file adapter? Yaitu untuk menghubungkan data-data, misalnya data dari user, item, untuk dijadikan elemen visual. Nah, itu adalah fungsi dari adapter, seperti barang adapter. Nah, dia mengambil data-data nama barang untuk dijadikan elemen visual di dalam aplikasi, begitu juga dengan adapter yang lainnya. Oke, berikutnya ke laporan stok. Fungsinya yaitu untuk menampilkan dan mencetak hasil laporan stok dan juga log activity ke dalam folder CSV. Nah, kira-kira itulah fungsi dari keseluruhan dari kode ini. Nah, ada juga di sini spinner untuk memilih jenis laporan, tombol untuk mengekspor laporan menggunakan button export. Nah, text view untuk menampilkan pesan. Ini dia, menggunakan TVMT message. Pastikan barang adapter cocok. Nah, stok adapter. Oke. Database implementasi ini memungkinkan aplikasi kita bisa koneksi dengan SQLite serta memungkinkan aplikasi dapat melakukan CRUD. Berikutnya ada log. Log ini kayak memasukkan data ke dalam tabel. Nah, di sini kita membuat log di mana agar aplikasi bisa melakukan insert data ke dalam tabel baru, delete data, serta edit. Nah, ini ada user, di mana ini akan menangani data-data user dan dia berinteraksi juga ke database. Nah, berikutnya ada yang namanya app database.
Di sini ada mendeklarasikan barang user log entry. Oke, sekarang kita ke main activity. Fungsi utama dari kode main activity yaitu, nah di sini kan button login sama button register. Di sini juga ada username sama password. Nah, kita udah tahu ini adalah kode untuk mengelola proses login, di mana dia akan membawa user untuk terhubung ke database sesuai dengan data username sama password. Lalu dia akan membawakan user ke halaman dashboard ketika user tersebut sudah berhasil login. Begitu kira-kira proses dari main activity ini. Lanjut kita ke register activity.java. Nah, di sini kodenya memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi, di mana pengguna akan menginput username serta memilih role dan juga membuat password. Nah, rule-nya ada dua, hanya sebagai admin dan juga sebagai user. Usernya hanya boleh memilih satu antara dia mau masuk sebagai admin atau dia memilih sebagai user. Nah, di sini menggunakan radio button tujuannya agar dia hanya memilih salah satunya. Oke, ketika sudah dipastikan dia sudah membuat semuanya antara username dan password serta rule-nya, nah dipanggillah button create account. Oke, di sini juga button untuk membuat akunnya dipanggil agar datanya bisa dimasukkan ke dalam database. Di sini juga membuat inisial user DAO. Sekarang kita masuk ke kode user. Nah, dimana kode ini berguna untuk mendefinisikan entitas pengguna, bagaimana entitas pengguna disimpan dalam room database. Nah, sini ada user, terus username, password sama role. Oke. Di sini ada ID. Karena apa? Dia maksudnya di dalam database itu yang diambil adalah get ID-nya. Karena ID dibuat otomatis sama SQL-nya. Set username, get ID, get password, set password. Oke, sama yang terakhir adalah rule. Lanjut ke scan activity, di mana kode ini bertujuan untuk dia bergunanya untuk memungkinkan aplikasi membuka kamera untuk melakukan scan barcode serta QR code dengan dukungan ML-Kit. Nah, dia juga didukung oleh flashlight serta izin dari kamera user yang digunakan. Kalau misalnya user tidak mengizinkan, dia akan kembali lagi ke aplikasinya. Tapi kalau diizinkan, maka kameranya bisa untuk mengambil gambar atau barcode-nya. Is flash on, status flash saat ini. Oke, kamera, private kamera. Nah, inilah fitur-fitur dari private ini. Inilah fitur-fitur yang digunakan untuk mengizinkan atau dipanggil ke dalam ini, dimana gunanya untuk membuka kamera. Oke.